bahwa film pendek ini menjadi solusi terhadap masalah tentang kurangnya perhatian atau kurangnya kesempatan anak bersama kedua orang tuanya. Nah, jadi untuk latihan mengerjakan tugasnya dalam mempraktekkan kemampuan cara berpikir masing-masing tadi, teman-teman ternyata tidak seperti yang sudah diharapkan gitu, sudah didiskusikan. Nah, ini bagian yang perlu dikritisi juga nih, sikap cara teman-teman belajar seperti ini. Kalau masih belajar sih nggak ada masalah, wajar untuk melakukan kesalahan, namanya juga masih belajar. Tapi kalau kebiasaan ini berlanjut sampai kemudian teman-teman lulus, kemudian bekerja, nah itu yang jadi bahayanya. Kesalahan sekecil apapun dalam sebuah pekerjaan itu meresikokan kegagalan dalam proyeknya. Dan resiko kegagalan dalam proyek itu sudah pasti kerugian secara finansial dalam bisnis. Ya, nah akan ada banyak resikonya kemudian ketika kita pada akhirnya bisnis kita atau perusahaan kita punya potensi merugi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok tugas yang kebagian cara berpikir kritis? Nggak ada? Oke, nah kesempatan berikutnya untuk yang kebagian cara berpikir strategis. Jadi di bagian pertama sama, ya teman-teman di bagian cara berpikir strategis juga harus bisa menemukan dulu kira-kira bagian yang menjadi alasan kenapa munculnya produk media kreatif itu dikaitkan dengan upaya untuk sedang memberikan solusi masalah sosial apa. Itu sudah sama-sama juga. Nah, bagian keduanya tinggal menerapkan cara berpikir strategis ini dengan menggunakan 5 parameter dimensinya. Sistem perspektif, intent fokus, thinking in time, kemudian hypothesis driven, intelligent opportunism, ya, yang kemudian coba diterapkan dengan menganalisis materi video atau film pendek tadi, ya. Nah, sistem perspektif itu fokusnya adalah bagaimana teman-teman melakukan analisis tentang keterkaitan bentuk pilihan plotting jalan cerita yang ada di materi video kreatif itu dikaitkan dengan cara berpikir masyarakat Indonesia saat ini. Ada keterkaitan seperti apa sih bentuk pilihan yang diambil dengan analisa teman-teman berkaitan dengan cara berpikir masyarakat yang ada? Nyambung enggak? Relevan enggak? Punya kesinggungan nggak gitu ya, misalnya keterkaitan satu sama lain. Kalau pilihan plottingnya benar-benar jauh dengan cara berpikir yang ada di masyarakat, ini berarti video tersebut punya peluang nggak akan bisa diterima gitu ya, jalan cerita yang seperti itu. Nah, kalau yang bagian kedua, intent fokus, kira-kira apa maksud dan target yang diharapkan dari pemilihan bentuk plotting ini? Jadi, karena bagian dimensi yang kedua ini adalah intent fokus, maka teman-teman harus bisa menganalisa kalau pilihan dari plotting jalan cerita yang ada di film pendek itu ada target yang seperti apa, sehingga kemudian itu nyambung untuk bisa dipilih. Sementara untuk thinking in time, ini relevansi bentuk plotting jalan cerita film pendek itu dilihat dari relevansi konteks kekinian. Masih nyambung nggak sih? Masih up to date nggak sih jalan cerita plotting seperti itu? Ya. Nah, kemudian hypothesis driven. Ini fokusnya menjelaskan apa? Nah, bagian ini seharusnya bisa menjelaskan asumsi-asumsi apa saja yang menjadi latar belakang pemilihan bentuk plotting chart ini untuk bisa dipilih. Jadi ada hipotesisnya dulu nih, bahwa kalau masyarakatnya begini, maka kemudian kita pakai pendekatan plottingnya ini. Kalau masyarakatnya begini, maka pendekatannya juga lain lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa hipotesis yang sebenarnya dimiliki nih oleh si produsernya. Nah, yang bagian terakhir untuk strategi berpikir strategis adalah intelligent opportunism. Jadi dengan pendekatan yang seperti itu, ada peluang terbaik seperti apa nih yang bakal diperoleh. Nah, ini seberapa besar peluang untuk diterima, disukai oleh masyarakat.
terutama yang terkait dengan keterkaitan pendekatan konsep what to say yang akan menjadi targetan untuk memberi solusi tadi dikaitkan dengan implementasi how to say-nya. Ya. Jadi kalau cara berpikir strategis itu adanya di situ. Ya. Nah, bagian yang terakhir untuk yang kreatif bedanya di mana? Nah, bagian kreatif di bagian problem solving itu bagian yang bisa menganalisa tentang efektivitas pilihan bentuk plotting jalan cerita dikaitkan untuk kepentingan penggunaan membangun kesadaran masyarakat tentang masalah sosial yang sudah dianalisa sebelumnya. Open-minded itu berarti seberapa terbuka pilihan konsep plotting ini, ya. Kemudian analytical, bagaimana analisa Anda terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian kalau organization berarti apa isinya? Bagaimana penilaian teman-teman tentang cara mengelola aspek-aspek kreatif yang dimiliki, ya. Misalnya jalan cerita, karakter pemain, kostum, musik, editing dan lain-lain. Itu menjadi satu paket yang bisa diorganisir, ya, menjadi sebuah solusi, ya. Nah, bagian yang terakhir itu adalah bagaimana penilaian teman-teman terhadap kemampuan menyampaikan pesan atau how to say, ya, bila dibandingkan dengan konsep what to say-nya. Jadi fokusnya kalau cara pendekatan kreatif itu berbeda lagi dengan fokus yang dimiliki cara berpikir strategis maupun cara berpikir kritis. Nah, bagian ketiganya itu tinggal membuat kesimpulan saja terhadap poin-poin yang sudah dianalisa oleh teman-teman semua mengenai hubungan atau benang merah hasil analisis di bagian pertama dan kedua. Selesai tugasnya seperti itu. Ya, jadi ini yang diharapkan sebenarnya melatih praktek cara berpikir kreatif, cara berpikir strategis, dan cara berpikir kritis. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ya dengan materi kita di kuliah keempat ini. Sudah kelihatan slide yang barunya? Sudah, Pak. Baik. Jadi untuk materi kita pagi ini, kita akan lanjutkan dengan bagaimana memahami pendekatan strategic management dalam manajemen media. Saya akan mulai dengan ilustrasi dulu. Kenapa strategic management itu bisa berkaitan dengan manajemen media? Nah, jadi kira-kira kalau teman-teman nanti dalam membuat manajemen media yang akan diterapkan pada 3 perspektif, mau media ditempatkan sebagai alat komunikasi, atau media sebagai agen perubahan sosial, atau media sebagai institusi bisnis, maka ketiganya itu sama-sama akan membutuhkan yang namanya pendekatan strategic management. Ya. Nah, bukan berarti kemudian kalau ada istilah strategic management, berarti cara berpikir strategis itu yang lebih diutamakan. Enggak juga, gitu ya. Karena di dalam penerapan konsep strategic management, 2 cara berpikir lainnya itu akan bisa digunakan secara langsung di dalamnya, menjadi bagian dalam pendekatan strategic management. Nah, hari ini kita akan coba bahas kira-kira strategic management itu makhluk apa, ya, kemudian bagaimana fungsinya dalam manajemen media. Nah, kita akan mulai dari konsep dasarnya, bahwa yang disebut dengan strategic management itu adalah bagaimana kemampuan yang berisi tentang seni dan pengetahuan dalam merumuskan ataupun melakukan implementasi dan melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi yang saling terkait nih dalam proses pengambilan keputusan. Jadi,
Ini yang kemudian akan digunakan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan agar bisa mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan itu. Jadi, kalau belajar dari konsep dasar seperti ini, maka kita akan bisa menemukan ada 5 komponen yang ada dalam konsep strategic management. Dari definisi tadi, kita melihat bahwa komponen pertama dari strategic management itu, dia merupakan perpaduan antara sebuah seni dan sebuah pengetahuan. Maksudnya gimana antara seni dan pengetahuan? Teman-teman sekarang belajarnya sama nih, knowledge-nya. Saya sudah cerita banyak hal dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Itu knowledge, science. Teman-teman menyerapnya, kesempatannya sama. Bagi teman-teman yang fokus, akan dapat pemahaman pengetahuan baru tentang hal-hal yang terkait dengan yang sedang dibahas. Tetapi pengetahuan yang teman-teman miliki sekarang ini, kesempatannya sudah dapatnya sama, ya. Teman-teman nanti dalam mempraktekannya itu nggak akan persis sama. Ya. Dalam prakteknya itu nggak akan sama, walaupun pengetahuannya modalnya sama, belajarnya sama, bareng-bareng nih. Ya, kita yang ikut mata kuliah manajemen media pada semester ini punya kesempatan yang sama, punya pengetahuan yang sama. Tetapi kalau nanti waktu digunakan, ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia profesional, dalam implementasinya itu akan beda. Kenapa bisa beda? Karena setiap individu punya cara penafsiran yang berbeda, punya kompetensi yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Itulah yang kemudian membedakan dalam penerapannya. Makanya, selain sebagai sebuah pengetahuan, strategic management ini juga nanti ketika dipraktekkan akan menjadi seni. Seni yang akan membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam melakukan prakteknya atau dalam melakukan implementasinya. Jadi, belajarnya sama tentang strategic management, knowledge-nya sama yang diberikan, tapi nanti hasilnya dalam praktek itu juga beda. Kenapa? Karena dalam setiap prakteknya yang dilakukan oleh orang atau siapapun, itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya. Jadi makanya kemudian strategic management juga menjadi sebuah seni, gitu ya. Nah, jadi komponen yang pertama itu, ya. Yang kedua, bahwa strategic management itu punya 3 tahap yang standar, yaitu formulasi, implementasi, evaluasi. Ya. Formulasi itu menjadi syarat dari strategic management. Semuanya harus dirancang, harus dipersiapkan dulu. Makanya disebut formulasi atau formulation. Nah, kemudian tahapannya setelah perancangannya selesai, maka itu tinggal diimplementasikan. Ya. Nah, setelah diimplementasikan, kita tinggal melakukan evaluasi. Apakah strategi yang kita pakai itu berhasil atau gagal? Ya. Jadi strategic management itu adalah sebuah pendekatan yang isinya berisi tahapan penyusunan perencanaan strategi, kemudian implementasi strategi, dan evaluasi terhadap strategi. Jadi komponen kedua adalah komponen yang berisi tentang tahapan dalam strategic management. Oke. Yang ketiga, cross-functional decision. Berarti komponen yang ketiga konsep strategic management adalah adanya proses pengambilan keputusan atas lintas bagian, lintas fungsi. Ya. Jadi nanti teman-teman akan menghadapi nih bagaimana cara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ya. Tidak hanya satu aspek kreatif saja, tidak hanya satu aspek modal saja atau biaya saja,
tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan resources-nya, tapi sifat dalam proses pengambilan keputusan itu sifatnya adalah cross-functional. Ya, jadi mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait satu sama lain. Ya. Komponen yang keempat adalah that enable an organization. Artinya bahwa teman-teman kalau mau menerapkan strategic management itu harus mengukur kapasitas organisasi atau kapasitas perusahaan atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Jadi bagian yang keempat ini adalah bagian yang seringkali menjadi pertimbangan keterbatasan atau limitasi yang harus teman-teman juga pertimbangkan. Kapasitas organisasinya, kalau mau ngambil keputusan ini memadai nggak? Contohnya kapasitas organisasi itu orangnya ada nggak? Biayanya ada nggak? Waktunya memadai nggak? Nah, kira-kira itulah yang menjadi bagian dari resources yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir, fokusnya adalah to achieve its objective. Jadi, orientasi dari proses strategic management itu adalah targetnya untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya kalau dalam proyek, misalnya teman-teman mau membuat sebuah konten yang tujuannya itu bukan hanya ingin bisa viral, tapi juga bisa mendatangkan peluang munculnya revenue atau pendapatan, baik karena iklan ataupun karena pendapatan yang lain-lainnya. Nah, kalau kemudian achieve-nya adalah ingin mengejar ke sana, tujuannya adalah ingin ke sana, berarti bagaimana cara menyusun formulasi strateginya, bagaimana kemudian semua strategi itu diimplementasikan, dan bagaimana kemudian semua proses yang sudah dilakukan itu bisa dievaluasi setiap tahapannya. Nah, kira-kira inilah yang kemudian disebut bagian dari komponen-komponen yang ada dalam konsep strategic management. Bisa dipahami kah? Ada pertanyaan? Baik, aman. Berarti ya, alhamdulillah. Nah, pagi ini pagi yang membahagiakan karena teman-teman bisa mudah menyerap semua materi yang disampaikan. Nah, penggunaannya itu ketika kita coba menerapkan strategic management, biasanya kita akan punya 3 tahapan yang kita akan hadapi. Ya, menjawab 3 pertanyaan, where are we now? Where do we want to go? Dan how are we going to get there? Nah, sekarang saya ingin mencoba membuka kesempatan tabung nilai lagi. Dengan memahami praktek cara berpikir kritis, strategis, dan kreatif, siapa yang bisa untuk menjawab kira-kira di tahapan where are we now, kita biasanya menggunakan cara berpikir yang mana untuk bisa dapat jawaban dari pertanyaan ini. Saya buka kesempatan tabung nilai hari ini, silahkan. Ada yang mau memanfaatkan? Kira-kira pertanyaan where are we now itu akan bisa dijawab dengan baik kalau kita menggunakan cara berpikir yang mana? Kritis, strategis, atau kreatif? Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak, saya izin menjawab. Silakan, Mutiara. Maaf, sebelumnya saya nggak bisa on cam, Pak, Ya. karena device. Kalau menurut saya, where are we now itu digunakan dalam strategic thinking, karena tadi di bagian strategic thinking itu ada thinking in time. Nah, Jadi jadi dalam thinking itu untuk kan bisa menjawab dari pertanyaan where are we now, sebaiknya Mutiara pakai cara berpikir yang mana? Pertanyaan ini kan itu fokusnya. Apakah cara berpikir kritis, strategis, atau kreatif?
Cara berpikir strategis, Pak. Strategis. Alasannya? Di dalam berpikir strategis tadi itu ada poin thinking in time. Yang dimana Ada thinking poin in time itu thinking kita time. melihat waktu itu masalah sosialnya itu apa begitu. Oke. Saya catat Mutiara ya. Yang dinilai keberanian dulu sajalah, soal benar salahnya poin yang lain ya. Oke, di belakang Mutiara ada yang ingin punya pendapat yang berbeda dengan Mutiara, silakan. Kesempatan tabung nilai. Ada? Kalau nggak ada, saya akan tunjuk. Nah, kalau sudah ditunjuk, resikonya kalau buat yang nggak bisa jawab, kurangi nilainya. Tapi kalau bisa jawab, nabung nilai. Nah, itu bedanya antara kesempatan yang istilahnya relawan dengan yang kalau sudah ditunjuk. Saya coba minta untuk Dewi. Boleh dijawab, Dewi? Kira-kira cara pendekatan apa yang tepat dalam cara berpikir untuk bisa menjelaskan where are we now? Silakan Dewi Tri. Baik, Pak, izin menjawab. Apakah suara Ya, saya masuk? sudah bisa didengar. Lanjut. Kalau menurut saya, untuk cara berpikir yang digunakan untuk mengetahui where are we now itu adalah cara berpikir strategis, Pak. Strategis. Sama kayak Mutiara ya? Iya, Pak. Oke, alasannya apa? Mungkin pilihannya sama, alasannya beda. Karena tadi kan dijelaskan kalau di bagian berpikir strategis itu ada hipotesis driven, yaitu asumsi-asumsi apa saja menjadi latar belakang pemilihan. Jadi itu Pak yang menjadi alasan mengapa harus menggunakan cara berpikir strategis. Oke, saya catat jawaban Tri ya, jadi Tri. Saya ingin pendapat yang lain, silahkan bisa dijawab. Uswatun Hasanah. Oh, baik. Suara saya terdengar, Pak? Bisa, silakan. Kalau menurut saya, menggunakan Itu ya, di mana kita berada sekarang, itu berarti menjelaskan tentang kondisi objektif yang saat ini dimiliki oleh kita. Nah, berarti kalau pertanyaannya adalah penjelasan tentang kondisi objektif kita itu sekarang di mana, itu membutuhkan jawaban yang apa adanya kan? Jawaban yang harus bisa kita peroleh sejujur-jujurnya. Nah, kalau orang diminta jawab jujur apa adanya, dijawab untuk misalnya menjelaskan kondisi objektif itu real, kira-kira akan bisa keluar kalau ditanya dengan pertanyaan yang mana? Halo? Pak, maaf, suara Bapak di saya masih putus, kurang jelas, Pak. Oke, yang lain bisa dengar suara saya? bisa, Pak. Nah, berarti kalau kita ditanya tentang posisi kita saat ini, where are we now? Itu kan menjelaskan posisi kita di mana. Berarti itu mengharapkan cerita apa adanya. Kita itu sekarang gimana sih keadaannya? Nah, kalau ada pertanyaan gimana kita keadaannya apa adanya itu, berarti kita harus bisa dapat jawaban yang sejujur-jujurnya. Ya. Jawaban yang apa adanya. Nah, jawaban apa adanya itu bisa tergali kalau kita menggunakan cara berpikir yang kritis. Ya, tadi sudah ada yang menjawab betul cara berpikir kritis, tetapi alasannya yang belum kuat gitu ya. Jadi poinnya ketika bicara tentang apa adanya, menjelaskan tentang posisi kita sekarang, maka kita bisa dapetin itu gambarannya kalau kita menggunakan pendekatan kritis. Karena kalau pendekatan kritis itu membongkar semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi.
Nggak ada yang disembunyikan lagi. Itulah kekuatan dari cara berpikir kritis. Jadi misalnya kalau ditanyain nih, nanti di sebuah perusahaan, sebelum bikin produk, kita misalnya ditanyain, kira-kira gimana posisi kita nih, bisnis kita, dibandingkan dengan kompetitor kita? Apakah kita unggul di antara sekian banyak kompetitor yang ada di pasar, atau kita selevel kekuatannya, atau kita ada di bawah kekuatan kompetitor? Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang mirip tuh. Where are we now? Bisnis kita itu sekarang lagi dalam posisi seperti apa? Nah, buat orang-orang yang pengen tahu apa adanya itu, maka kita akan bisa dapatkan kalau kita berpikirnya kritis. Mengukur secara jujur posisi kita itu seperti apa ketika berhadapan dengan posisinya kompetitor. Kalau kita jawabnya pengen nyenengin bos, pengen menyenengin atasan, kita mungkin bisa bilang, oh kita unggul Pak, oh kita lebih kuat dari kompetitor. Padahal ada aspek-aspek yang ditutupin atau ada hal-hal yang tidak diceritakan yang menjadi titik lemah kita. Tetapi karena niatnya pengen nyenengin bos, kita jawaban yang bikinnya itu yang sekedar menyenangkan hati atasan aja. Nah, apa resikonya kalau kita kemudian menggunakan cara pandang yang punya alasannya tidak apa adanya terhadap kondisi yang kita miliki sebenarnya, maka strategic management kita dibangun oleh asumsi yang tidak tepat. Ya. Kalau kondisinya tidak tepat sesuai dengan kenyataannya, maka strategi yang akan kita pilih nantinya itu sesat. Nggak sesuai. Kita berani nih misalnya, berani nggak lawan dia? Kekuatan kita misalnya mau head to head sama kompetitor yang tertentu. Bisa. Karena kita kuat ini, bisa ini. Padahal itu bukan kondisi yang sebenarnya. Ketika tempur di pasar, akhirnya kita kalah. Nah, pilihan strategi mau head to head, itu tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. Sehingga memaksakan diri head to head melawan kompetitor tertentu, akhirnya kita gagal. Nah, penjelasan tentang kenapa kita harus bisa dapat kondisi objektif yang sebenarnya itu bagian dari jawaban untuk menjelaskan where are we now. Sehingga yang cocok untuk paling bisa mendapatkan informasi where are we now itu adalah cara berpikir yang kritis. Ya. Nah, jadi strategic management, komponen modelnya itu menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, untuk pertanyaan where are we now, kita akan bisa dapetin eksplorasi jawabannya kalau kita menggunakan cara berpikir kritis. Nah, jadi diskusi kita minggu lalu akan nyambung nih dengan apa yang kita pelajari sekarang tentang strategic management. Bahwa untuk ketiga pertanyaan ini, kita akan lebih banyak dapetin jawaban pertanyaan pertama kalau kita menggunakan pertanyaan cara berpikir kritis. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Apa? Baik. Sekarang pertanyaan kedua dari model strategic management, where do we want to go? Kemana kita ingin pergi? Nah, kalau bicara kemana kita ingin pergi, bicaranya tentang apa kira-kira? Strategis, Pak. Oke. Alasannya kenapa pakai berpikir strategis? Karena mungkin apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Ya. Tadi udah keadaan kita. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan setelahnya gitu. Kalau bicara where do we want to go, kemana itu bicara tentang kondisi yang lebih ideal yang kita inginkan, ya. Jadi bicara tentang where do we want to go itu bicara tentang tempat, tujuan, target, ya. Jadi tempat itu sebenarnya
ilustrasi untuk gambaran keinginan yang kita sudah tentukan. Harapan ataupun tujuan ataupun objektif ataupun goals, ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya lagi kuliah, itu where are we now? Teman-teman lagi kuliah sekarang ini. Kemudian kemana teman-teman menuju atau kemana teman-teman akan pergi dari setelah kuliah ini? Teman-teman ingin menjadi pebisnis di bidang media. Teman-teman pengen jadi profesional bekerja di perusahaan media. Teman-teman ingin jadi pelaku di industri media. Itu kan where do we want to go-nya? Ya. Berarti kalau pengen menjawab tentang apa yang kondisi ideal teman-teman harapkan ke depannya, ya. Jadi ke depannya itu bukan sekarang tapi ke depannya, maka teman-teman lebih bisa dapat jawaban kalau menggunakan cara berpikir yang strategis, gitu. Karena bicara tentang kondisi ideal yang akan teman-teman kejar. Jadi kalau where are we now itu posisi kondisi objektif sekarang, kita lagi di mana, kita kondisinya seperti apa, maka untuk pertanyaan kedua, where do we want to go, itu kondisi yang kita inginkan, yang kita harapkan, targetnya pengen kemana. Kalau kondisi sekarang misalnya kita punya produk baru, where are we now, kita produknya produk baru. Nah, berarti untuk where do we want to go, kita pengen diterima oleh pasar. Berarti supaya bisa diterima pasar akan ada jawaban-jawaban tentang kondisi idealnya gitu. Apa ukuran diterima pasar itu? Konsumen tahu merek produk kita. Yang lainnya lagi apa? Konsumen paham bedanya produk kita. Apalagi konsumen mau coba produk kita. Nah, itu berarti keinginan-keinginan yang kita harapkan di tempat ke depan. Nah, ketika bicara ini, maka cara berpikir yang strategis. Ada jarak nggak antara pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama? Seberapa jauh jaraknya kondisi ideal itu? Nah, itulah yang kemudian harus dijawab dengan pertanyaan yang ketiga di tahapan model strategic management. How are we going to get there? Jadi kalau di pertanyaan pertama, bicara tentang kondisi kita sekarang seperti apa. Pertanyaan kedua bicara tentang kondisi ideal yang kita mau bagaimana. Pertanyaan ketiga menjawab gimana caranya untuk bisa menuju ke sana. Nah, kalau bicaranya gimana menuju cara ke sana, itu adalah lebih cocok untuk menggunakan cara berpikir kreatif. Nah, jadi strategic management ini sangat berkaitan dengan ketiga model cara berpikir yang sudah kita pelajari. Where are we now? Itu akan terbantu untuk menjawabnya dengan menggunakan cara berpikir kritis. Where do we want to go? Itu bisa kita banyak jawab secara tepat kalau kita menggunakan cara berpikir strategis. Gimana caranya? How are we going to get there? Itu kalau kita sudah punya kemampuan cara berpikir kreatif. Nah, misalnya strategic management ini kan banyaknya dipakai di perusahaan, di bisnis, tapi bisa juga sebenarnya kalau diadopsi untuk keperluan pribadi kita secara personal. Misalnya teman-teman sebagai mahasiswa menggunakan model strategic management, ya. Where are we now? IPK teman-teman sekarang berapa? Misalnya ada yang nyebut 2,5, ada yang menyebut 3,0, ada yang menyebut 3,25 misalnya. Nah, inginnya teman-teman waktu lulus itu IPK-nya berapa? IPK terakhirnya. Pengen 3,6. Nah, berarti kan ada gap antara dari kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Gap itulah yang kemudian akan dijawab gimana caranya naikin IPK dari kondisi semester 2 sekarang untuk bisa dapat yang lebih tinggi di akhir setelah teman-teman lulus. Nah, itu bicara tentang kreativitas untuk naikin IPK. Apakah belajarnya lebih rajin? Apakah persiapan untuk menghadapi ujiannya juga lebih banyak gitu ya? Apakah mengikuti model perkuliahan setiap harinya teman-teman lebih aktif bertanya?
Atau kemudian teman-teman juga bisa melakukan hal-hal lain yang bisa punya peluang meningkatkan nilai IPK teman-teman. Nah, itu kan bicara tentang strategic management yang diterapkan pada posisi berapa IPK teman-teman sekarang, ingin targetnya berapa saat lulus, dan apa ikhtiar yang dilakukan untuk naikin itu. Itu untuk kepentingan pribadi kan, strategic managementnya. Jadi sebenarnya strategic management itu bisa diterapkan untuk kegiatan apapun, untuk kepentingan apapun, baik bisnis, sosial, ataupun personal. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memahami cara berpikir kritis, cara berpikir strategis, cara berpikir kreatif, maka teman-teman punya modal nih untuk menerapkan model strategic management yang sekarang kita pelajari ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ini nggak ada respon? Bingung apa-apa nih? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Zaki, silakan. Kalau misalkan kita menggunakan cara berpikir yang salah, apakah nanti mempengaruhi, Pak? Buat dapetin jawabannya, Pak. Dari we Ya. are we now, where do we to go, atau how are we going to get there, Pak? Ya, kalau salah sih enggak. Karena ketiga cara berpikir tadi punya nilai kebermanfaatan masing-masing. Tetapi biasanya kita tidak akan dapat secara maksimal. Bedanya di situ ya, Zaki. Kalau ketiga cara berpikir itu bisa diterapkan pada konteks apapun. Tetapi ketika konteksnya tidak tepat, maka kita tidak akan maksimal dapat yang kita maunya. Bedanya di situ aja. Contoh misalnya gini, untuk menjawab where are we now, kita pakai pendekatan kreatif. Bukan nggak bisa menjawab, tapi nggak akan bisa maksimal dapetin gambaran kondisi objektif yang dibutuhkan dalam menyusun strategic management. Karena tadi sudah saya jelaskan, where are we now itu adalah tahapan di mana kita harus tahu betul kondisi kita itu di mana. Kalau kekuatan kita nggak bisa teridentifikasi, gimana kita kemudian memilih lawan yang akan kita hadapi dalam bersaing di bisnis gitu. Nah, jawaban kalau dari pertanyaan where are we now, kalau digunakan dengan pendekatan cara berpikir strategis ataupun kreatif, itu bisa-bisa aja dapat jawabannya, tetapi tidak semaksimal yang kita harapkan untuk kepentingan dalam menyusun strategic management. Kira-kira gitu, Jaki ya? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, salah sih enggak, tapi tidak akan bisa dapat jawaban yang maksimal. Poinnya itu. Di belakang Jaki, masih ada nggak yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya berharap teman-teman sudah bisa punya kesadaran sendiri untuk mendalami materi dari setiap perkuliahan. Kalau memang masih belum jelas, ayo tanyain supaya teman-teman paham dan tidak tersesat pada waktu mengerjakan prakteknya dalam tugas gitu. Nah, tapi saya akan memaklumi lah kalau teman-teman masih ada yang salah-salah dalam mengerjakan tugasnya. Tapi jangan sampai nanti kalau sudah lulus atau dipakai di dunia kerja di perusahaan, teman-teman masih salah. Bahayanya di situ. Ya, ada resiko bisnis yang harus teman-teman hadapi. Masih ada pertanyaan di belakang Zaki? Silakan. Nggak ada? Saya anggap sudah paham ya, dan layak menjadi materi yang akan diuji dalam ujian. Kita lanjut. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian awal, pada saat komponen strategic management itu, kita akan menyusun yang namanya strategic management itu, ada 3 tahapan besar ini. Strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Strategi formulation itu berkaitan dengan perencanaan-perencanaan yang harus kita siapkan. Ya, di mana strategi itu di-develop, dirancang, dipilih untuk digunakan.
Jadi pertimbangan menyusun strategi inilah yang kemudian menjadi bagian tahap krusial dari strategi formulation. Ada banyak pilihan strategi ya dalam bentuk apapun. Dan teman-teman tinggal pilih mana strategi yang paling tepat untuk berhadapan dengan situasi dan kondisi yang teman-teman hadapi. Strategi itu ibarat pisau. Ya. Pisau untuk mengupas itu kan ada banyak pilihan, ya. Maka pilihan jenis pisau itu akan ditentukan oleh bentuk masalahnya. Contohnya saja misalnya kalau mau ngupas mangga, kira-kira pisau apa yang tepat untuk dipakai? Pisau dapur. Tapi kalau mau pakai pisau daging, strategi itu bisa dipakai nggak? Ngupas mangga pakai pisau daging. Misalnya anggaplah pisau daging itu sebagai ilustrasi strategi yang lain selain pisau dapur. Bisa nggak? Bisa, tapi Bisa. lebih susah, Pak. Ya, selain lebih susah, ada resiko. Kulitnya banyak kebuang, karena bentuk ukuran pisau daging kan lebih gede. Menyayatnya lebih besar dari mangga yang akan kita iris. Berarti, selain susah, maka hasilnya juga banyak daging mangga yang kebuang. Dibandingkan pakai pisau dapur. Nah, sekarang kalau pakai strategi yang lain, misalnya pisau cutter, bisa nggak mengupas mangga pakai pisau cutter? Bisa, tapi hasilnya juga ada resiko dan hasilnya beda gitu. Pakai cutter biasanya kan lebih tajam, ada potensi tangan kita nanti yang kesayat gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai pisaunya pisau silet, bisa nggak? Bisa juga, tapi prosesnya akan beda, hasilnya akan beda juga. Berarti memilih strategi itu harus sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Tidak ada strategi yang salah adalah ketidaktepatan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, ingat bahwa semua strategi itu layak dipakai, baik dipakainya, tetapi yang paling sesuailah yang akan menentukan. Itu kalau konteks waktunya sama. Jadi mau ngupas mangga, hari ini, pagi ini, pilihannya mau pakai pisau daging, mau pakai pisau dapur, mau pakai pisau cutter, atau mau pakai pisaunya silet. Itu bisa beda hasilnya. Ya. Oke, dipahami ya, strategi formulation. Nah, di tahap yang kedua, strategi implementation, itu adalah prakteknya, implementasinya. Kan semua rencana itu sudah kita susun dengan baik, tetapi dalam prakteknya, tidak semua rencana itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena ada aja hal-hal yang tidak kita prediksi tiba-tiba muncul. Itu. Contohnya gimana? Contohnya, minggu lalu, kantor saya meluncing sebuah produk baru. Sebuah produk buku, kemudian di launchingnya itu tadinya niatnya ingin di satu tempat, ya, di tempat A. Sudah dalam proses dirancang begitu, tiba-tiba yang punya tempatnya bilang ada masalah ini itu di tempatnya, mereka lagi dihadapkan pada kondisi seperti itu. Nah, beberapa waktu menjelang hari H, terpaksa akhirnya kita putuskan untuk pindah ke tempat yang lainnya. Nah, force major yang dimiliki oleh pemilik tempat semula, itu dia juga nggak inginkan kejadian seperti itu. Nah, dampaknya kita yang sudah membooking tempat itu juga nggak bisa memaksa, nggak bisa nyalahin si pemilik tempat, karena ada force major kondisi alam yang nggak bisa dia hitung sebagai sebuah kejadian di luar dugaan. Maka strategi menentukan tempat untuk launching produk baru itu jadi kita geser ke tempat lain. Nah, itulah yang kemudian harus kita sadari bahwa strategi formulation akan belum tentu sepenuhnya bisa berjalan
pada saat strategi implementation. Nah, jadi sebelumnya kita harus punya tuh, ada exit strategi dari setiap alternatif yang sudah kita persiapkan untuk dijalani, tetapi kemudian tiba-tiba ada kendala yang tidak bisa dihindari lagi untuk dilakukan. Nah, kira-kira berat mana? Menyusun strategi formulation atau strategi implementation? Lebih berat mana? Strategi implementasi, Pak. Kenapa? Karena mungkin di awal-awalnya akan mengalami sedikit kegagalan. Lalu akan kita buat strategi yang baru untuk mencapai target. Nah, strategi baru itu disusunnya pada saat strategi implementation atau strategi formulation? Strategi Baik. implementation. Kenapa? Karena menggunakan strategi formulation tadi belum tentu cocok digunakan waktu implementation. Nah, jadi kalau yang idealnya exit strategi itu seharusnya sudah dipersiapkan di tahap strategi formulation. Harusnya begitu idealnya. Jadi ketika misalnya strategi A tidak bisa berjalan, kita udah punya cadangan strategi B-nya. Sehingga pada saat strategi implementation ketika harus geser, itu dengan mudah. Tapi biasanya orang hanya fokus pada satu pilihan strategi aja. Makanya dalam prakteknya ketika pilihan strategi itu hanya satu, pada saat implementation, ini butuh waktu nih penyesuaian untuk merancang ulang lagi kira-kira solusinya apa nih untuk menjadi pengganti dari strategi A yang gagal dieksekusi. Jadi orang-orang yang biasanya well prepared biasanya sudah menyiapkan alternatif strategi B atau strategi C untuk sebuah pilihan strategi. Sehingga ketika strategi A tidak bisa dieksekusi atau gagal dieksekusi, sudah langsung skenario itu berubah langsung ke pilihan yang B ataupun yang C misalnya. Tapi kebanyakan kita biasanya hanya merancang satu strategi doang. Sehingga pada saat strategi yang sudah kita tentukan itu ada kendalanya, kita bingung dan banyak waktu terbuang di tahap strategi implementation. Bahkan yang lebih bahayanya lagi, pilihan exit strateginya yang baru pada saat kita sudah di tahapan strategi implementation itu tidak banyak pertimbangan yang matang. Sehingga pada akhirnya ya sudah yang penting asal bisa jalan saja kegiatannya. Nah, itulah yang seringkali menjadi masalah ya dalam manajemen media. Karena semua strategi yang sudah dirancang belum tentu bisa dijalankan. Nah, ketika tidak bisa dijalankan, kita kalau nggak punya exit strategi sebelumnya, biasanya akan banyak kebuang waktu di situ. Ya, dan yang lebih bahayanya seperti yang tadi saya jelaskan, pilihan strategi alternatif yang dipilih saat di tahapan strategi implementation, pertimbangannya kurang matang. Sehingga resikonya apa? Untuk dapetin hasil, jadinya nggak bisa maksimal. Bisa dipahami ya? Tahapan strategi formulation dan strategi implementation. Nah, tahapan yang ketiga yang juga tidak kalah penting dalam strategic management adalah tahapan yang disebut strategi evaluation. Jadi bagaimana kita kemudian melakukan evaluasi setelah kegiatannya selesai, ya. Misalnya, waktu kita mau launching, kita bikin perancangan, ini tempatnya, ini konsep launchingnya, ini publikasi untuk kegiatan launchingnya. Misalnya 3 aspek itu sudah kita tetapkan. Pada saat strategi implementation, misalnya semuanya terlaksana. Nah, sudah terlaksana semua pun, belum tentu hasilnya 100% seperti yang kita inginkan. Dapat nggak awareness-nya? Berapa persen? Dapat nggak omsetnya? Berapa persen? Nah, itu yang kemudian harus dievaluasi dalam tahapan yang ketiga, yaitu strategi evaluation. Sehingga dari hasil evaluasi ini nanti kita bisa dapat gambaran bahwa penerapan strategi yang kemarin itu tidak kuat, tidak sehebat yang kita harapkan, maka kita harus mikirin strategi baru. Gitu. Itu kalau strateginya yang kita nilai tidak kuat untuk mendukung target yang kita inginkan. Tapi
Dari hasil evaluasi itu misalnya, oh strateginya udah bagus. Cuma kita nggak bisa dapat hasil 100%. Kenapa? Karena cara mengimplementasikannya tidak seideal seperti yang diharapkan. Misalnya ada syarat-syarat ketentuan yang tidak berlaku di situ. Tidak dijalankan. Strateginya tetap bisa dieksekusi, tapi cara eksekusinya nggak maksimal. Maka hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah, jadi kemudian ke depannya strateginya tetap bisa dipertahankan, tapi yang diperbaiki adalah manajemen eksekusi strateginya. Nah, jadi hasil dari tahapan yang ketiga, strategi evaluation itu bisa menghasilkan 2 rekomendasi. Strateginya diganti, ya, karena strateginya dianggap nggak kuat, atau strateginya dipertahankan, tetapi eksekusinya yang disempurnakan atau eksekusinya yang diperbaiki. Itulah rekomendasi yang harus kita peroleh di tahapan yang ketiga, yaitu strategi evaluation. Nah, kira-kira inilah tahapan proses strategic management. Ada formulasi strategi, ada implementasi strategi, dan ada evaluasi strategi. Teman-teman bisa nangkep maksudnya dari slide ini? Bisa, Pak. Saya? Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Kira-kira yang dimaksud dengan strategi formulation itu seperti apa sih? Nah, tadi sebenarnya sudah saya kasih penjelasannya bahwa di strategi formulation ini ada komponen-komponen yang harus teman-teman perhatikan. Ya, dalam merumuskan, dalam merancang pilihan strategi, teman-teman biasanya dipengaruhi oleh apa saja. Nah, ini harus merujuk visi dan misi perusahaan, harus melakukan identifikasi ada peluang dan ancaman apa saja ya yang ada di eksternal perusahaan. Apa bedanya peluang dan ancaman? Ada yang bisa tahu? Apa bedanya peluang dan ancaman? Kalau peluang kesempatan dari kesempatan yang ada yang bisa kita ambil, Pak. Oke, kalau ancaman? Kalau ancaman itu yang bisa ngegoyangin visi kita atau peluang eksekusi peluang kita gitu, Pak. Jadi selain visi dan misi perusahaan, variabel kedua yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Dalam bentuk apa? Peluang dan ancaman. Peluang itu adalah segala potensi yang bisa mendatangkan keuntungan buat perusahaan. Contoh misalnya gini, teman-teman mau bisnis di media apa misalnya? Bikin podcast. Ya, misalnya teman-teman kebayangnya mau bikin podcast. Ada peluang bisnis apa yang bisa didapat dari kalau kita punya podcast? Misalnya peluang yang diperoleh dari banyaknya produk-produk yang ingin dipromosikan lewat jalur podcast. Ya. Kenapa podcast menjadi punya peluang juga buat sarana promosi? Karena biasanya kalau dalam podcast itu cara promosinya lebih halus ketimbang pakai cara live streaming. Jadi kalau di podcast mah biasanya modelnya talk show, ngobrol santai, tiba-tiba kita bisa selipkan. Ketika kita diskusi tentang suatu masalah, nih ada nih solusinya ini, yang secara tidak langsung mengarahkan ke produk kita. Tapi kalau live streaming kan biasanya, ini produk, fiturnya begini, harga segini. Kalau beli sekian sekarang, kita bisa dapat bonus ini nih. Itu hard sell namanya. Ya. Nah, itu contohnya opportunity yang diperoleh dari program yang namanya podcast. Tetapi ancamannya apa? Kalau kita mau masuk ke bisnis podcast, ancamannya biasanya akan ada podcast-podcast yang lain yang juga menjadi pesaing dengan konsep podcast yang juga berbeda satu sama lain. Nah, itu ancamannya bahwa bisnis podcast itu juga bisa di-cloning dengan cepat dengan memodifikasi konsep podcastnya yang lebih menarik secara spesifik gitu ya. Nah, itu ancamannya. Jadi lingkungan eksternal dalam bentuk peluang dan ancaman itu yang juga menjadi variabel kedua
yang harus jadi rujukan ketika kita memilih, menyusun, merancang sebuah pilihan strategi. Selain yang pertama tadi visi misi. Nah, yang kedua adalah lingkungan eksternal dalam bentuk opportunity dan threat atau peluang dan ancaman. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan lingkungan internal perusahaan dalam bentuk apa? Strength and weaknesses. Apa itu strength and weaknesses? Kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ada lingkungan internal apa saja yang mendukung menjadi sebuah kekuatan yang kita bisa monetize. Tapi ada kelemahan mana saja yang harus segera kita tutup kalau mau berhadapan dengan kompetitor. Nah, contohnya misalnya gini. Untuk aspek strength and weaknesses yang kita miliki, contohnya, kita punya strength, nama atau reputasi atau brand awareness-nya Syamil, itu orang udah kenal. Jadi aspek strength dari sisi awareness ataupun reputation itu menjadi bagian dari kekuatan yang kita miliki dari internal. Ya. Dibandingkan dengan kompetitor. Jadi nama atau brand Syamil ini sudah punya kekuatan yang menjadi bahan untuk bisa menang bersaing dengan kompetitor. Tetapi Syamil juga punya weakness, ya, atau punya weaknesses. Salah satunya misalnya kita evaluasi kelemahan kita adalah harga produk yang relatif lebih mahal ketimbang produknya kompetitor. Ya. Nah, aspek harga ini karena kita milih segmennya lebih tinggi, tapi ketika dilempar ke pasar, harga produk kompetitor itu lebih murah. Nah, itu weaknesses kita. Nah, bagaimana kemudian cara kita merumuskan strategi dengan strength dan weaknesses yang juga kita sudah tahu. Berarti pilihan strateginya mesti gimana? Nah, itu yang maksudnya kita harus Jadi, yang pertama yang harus dipikirkan kalau kita menyusun pertama, visi dan misi perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal yang kita bisa lihat sebagai peluang dan ancaman. Yang ketiga, lingkungan internal perusahaan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan yang kita punya. Nah, yang keempatnya ini adalah establishing long-term objective. Yang keempat adalah aspek yang berkaitan dengan objektif jangka panjang. Ya, kita punya jangka panjang apa? Nah, itu juga kita harus perhatikan. Yang kelima, generating alternative strategies. Jadi, kalau dalam menyusun strategi, makanya kita tidak boleh single strategi, tapi harus generating alternative strategies. Harus ada beberapa. Kenapa harus beberapa? Di bagian tadi kita udah jelaskan. Kalau ada kejadian force major yang tidak terduga, kalau kita sudah menyusun alternatif, ada skenario A, B, C, ketika skenario A nggak bisa dijalanin, kita udah dengan mudah switch, pindah ke strategi B. Tapi kalau kita nyusunnya cuma satu, begitu strategi itu nggak bisa dijalanin, habis sudah kita pusing nyari dadakan. Nah, resikonya tadi sudah jelasin ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memilih supaya strategi-strategi yang kita akan ambil itu fokus bisa mendukung pencapaian tujuan ataupun keinginan yang kita sudah tentukan, gitu ya. Nah, jadi inilah tahapan dalam menyusun strategi formulation. Mempertimbangkan visi misi, mempertimbangkan aspek eksternal dalam bentuk peluang dan ancaman, mempertimbangkan juga aspek internal dalam bentuk kekuatan dan kelemahan yang kita punya, kemudian mempertimbangkan target jangka panjang, dan yang terakhir adalah kita harus bisa menyusun beberapa alternatif strategi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Bisa, Ya. Pak. Nah, kalau yang strategi implementation, ini biasanya kita lebih mengarah kepada bagaimana kita susun itu ke dalam beberapa objektif yang kemudian juga ada gambaran pilihan kebijakannya, kemudian bagaimana kita bisa memotivasi tim,
kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan resources yang kita miliki semua aspek ya, yang bisa mendukung pelaksanaan atau eksekusi strategi itu. Jadi intinya, bagian-bagian untuk implementasi itu ngerujuknya adalah pada tujuan, kemudian bagaimana itu kemudian bisa dilihat dalam kebijakan-kebijakan yang diturunkan, kemudian proses memberikan motivasi kepada tim, dan juga bagaimana mengatur semua resources yang kita punya. Ya orang, waktu, biaya, tenaga, tempat, peralatan, reputasi, dan sebagainya itu bisa diarahkan semua untuk supaya eksekusi strateginya bisa dijalanin. Ya, pokoknya gimana lah, prong sudah perang kalau untuk di tahapan yang kedua ini. Ya, makanya disebut juga kalau strategi implementation itu disebutnya adalah action stage. Ini tinggal tahap aksi dari semua rencana yang sudah kita formulasikan, gitu ya. Nah, untuk evaluasi, maka kemudian kita bisa mengukur kira-kira seberapa besar kinerja dari implementasi strategi itu, ya. Kemudian kita bisa ukur strategi itu bisa mencapai target berapa persen. Kalau 70%, kenapa cuma 70%? Bagian yang 30%-nya itu kenapa nggak bisa diperoleh? Variabel mana yang kemudian mempengaruhinya? Sehingga apa yang harus kita perbaiki ke depannya itu bisa menjadi rekomendasi dari hasil evaluasi ini. Ya, jadi di tahap evaluasi ini kita bisa mengukur kinerjanya bagaimana, dan kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja tersebut di kemudian hari. Kalau strategi yang sama mau dipakai lagi, ya catatan-catatan perbaikannya itu apa? Oke, maka kemudian bagaimana strategic management ini dalam manajemen media? Kita fokus pada bagian tahapannya, ada strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Kemudian menjawab 3 pertanyaan, where are we now, where do we want to go, dan how are we going to get there. Maka 2 konsep strategic management ini tinggal kita coba pilih mau diterapkan pada manajemen media yang mana. Apakah manajer media yang menempatkan media sebagai alat dan pesan komunikasi, atau kita mau menerapkannya ke dalam manajemen media yang menempatkan media sebagai institusi politik, sosial, budaya, atau mau diterapkan ke dalam manajemen media yang menempatkan media sebagai entitas bisnis. Nah, ini kan di kuliah-kuliah sebelumnya, di bagian yang kanan, kita sudah diskusikan ya. Jadi sekarang tinggal digabungin aja nih. Bahwa proses pendekatan strategic management dalam manajemen media tinggal mencari hubungan antara bagian yang ada di kiri untuk dihubungkan, diterapkan pada apa yang akan menjadi PR kita di bagian yang kanan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk bagian berikutnya saya akan mencoba memberikan ilustrasi contoh studi kasus bagaimana strategic management berikut tahapan-tahapannya yang digunakan dalam satu praktek manajemen media dalam kampanye program vaksinasi misalnya ya di tahun lalu. Ini berarti manajemen media dalam perspektif yang mana? Kalau kampanye program vaksinasi itu artinya menempatkan media sebagai apa? Alat dan pesan komunikasi, Pak. Oke, tepat ya. Jadi kita akan coba melihat praktek manajemen media dalam kampanye program vaksinasi 2022 itu artinya menempatkan media sebagai alat dan pesan komunikasi. Ini contoh kasus ya. Jadi di tahap yang pertama, bagaimana proses strategi formulation itu ya, sehingga dengan memahami proses dalam merumuskan strategi ini, kita dapat bisa mengetahui, oh ternyata cara menerapkannya begini nih di tahapan ini. Nah, untuk bisa dapat strategi komunikasi terpadu, program vaksinasi Indonesia 2022, ada proses-proses apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, visi misi, tadi di bagian konsepnya sudah dijelaskan ya. Kita harus merumuskan visi misinya apa untuk kampanye itu. Misalnya dirumuskan
membangun masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, bahagia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Jadi, walaupun situasinya lagi pandemi, tetapi campaign ini nantinya diharapkan punya visi misinya adalah membangun masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, bahagia. Sehat secara fisik, produktif secara aktivitas, bahagia secara hati. Nah, jadi 3 komponen ini yang kemudian mau kita dapatkan dari campaign yang kita mau lakukan. Nah, tadi di bagian setelah visi misi kan ada analisa eksternal dalam bentuk peluang dan ancaman, ya. Kemudian di bagian ketiga ada analisa internal dalam bentuk kekuatan dan kelemahan. Nah, biasanya gabungan keduanya, analisa internal dan eksternal ini, kita bisa sebut dengan pendekatan SWOT analysis. SWOT analysis itu S-nya adalah strength, W-nya adalah weakness, itu adalah komponen dari internal perusahaan ya. Kemudian O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah threat. Makanya kemudian disebutnya menjadi SWOT analysis. SWOT analysis ini gabungan antara analisa kekuatan, kelemahan yang ada di internal organisasi, dan peluang dan ancaman yang ada di eksternal organisasi. Nah, kalau pakai kerangka SWOT analysis, maka kita bisa melihat kompleksitas masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada fenomena gunung es. Kalau fenomena gunung es, yang kelihatannya COVID itu cuma berdampak pada 2 bidang yang kelihatan secara kasat mata. Satu, berdampak pada kesehatan. Yang kedua, berdampak dari sisi ekonomi. Kesehatan kelihatan banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, ya kan? Ekonomi banyak yang di PHK. Industri banyak yang anjlok. Kenapa? Karena ketika ada pandemi, kegiatan orang, aktivitas orang, mobilitas orang jadi dibatasi. Nggak boleh banyak berkeliaran di luar, nggak boleh kerumunan, gitu kan? Nah, saya termasuk yang kena dampak juga nih ketika pandemi. Karena di Syamil itu ada bisnis event organizer yang selama pandemi nggak boleh melakukan kegiatan ngumpulin banyak orang. Sehingga event-event yang biasanya basisnya pentas musik, pameran, festival, bazar, itu dilarang semuanya. Kebayang 2 tahun kita banyak nggak boleh melakukan kegiatan itu. Padahal core bisnisnya adalah event organizer. Semuanya beralih ke event virtual. Nah, kan beda antara event virtual dengan event yang basisnya offline. Nah, itu kerugian tuh secara ekonomi. Tetapi yang di atas permukaan itu bukan berarti masalahnya cuma yang kelihatan kasat mata aja. Di bawah permukaan laut itu ada banyak masalah lain yang nggak kelihatan, tetapi berdampak, dipengaruhi juga. Nah, kalau teman-teman ngelihat bahwa ada fenomena gunung es yang menjadi dampak COVID-19 ini, kalau yang di permukaan cuma kesehatan dan ekonomi, tapi yang ada di bawah permukaan laut itu ada banyak lagi masalah. Kira-kira teman-teman bisa dapetin analisa yang lengkap kalau pakai cara berpikir yang apa? Pikir kritis ya, Pak? Oke, tepat Malkan ya. Jadi kita bisa dapetin gambaran yang tersembunyi di bawah permukaan laut itu kalau kita pakai pendekatan cara berpikir kritis. Karena dengan cara berpikir kritis itu bisa menanyakan berbagai masalah sampai ke akar-akarnya, ya. Sehingga bagian yang nggak kelihatan itu jadi kebongkar. Kok bisa? Pembuktiannya apa? Misalnya bahwa dampak COVID ini ternyata juga berdampak pada aspek politik. Ada yang bisa jawab dengan cara pendekatan cara berpikir kritis? Kenapa COVID-19 juga punya dampak ke politik? Ada yang bisa menjelaskan untuk mempraktekkan cara berpikir kritis? Ada yang mau coba? Saya, Pak, mau coba, Pak. Iya, silakan Malkan. Untuk Penjelasannya bagaimana?
untuk kasus COVID, dampak ke bidang politiknya, mungkin apabila ada pemilihan umum gitu Pak, kan COVID Ya, nggak bisa banyak orang gitu Pak untuk berkumpul di ya, satu tempat. oke. Jadi berdampaknya di situ, jadi nggak bisa berkerumun dan milih vote secara langsung gitu Pak. Ya, di atas kertas analisanya dimungkinkan ya, Malkan. Cuma pertanyaan sekarang, apakah tahun 2020 dan 2021 kemarin ada pemilihan yang jadi berhenti atau yang gagal dilakukan? Ada nggak? Kalau untuk di bidang politik nasional belum terlalu nggak kelihatan, tapi Nggak ada. mungkin ada di organisasi dan lain sebagainya, kampus atau sekolah gitu Pak. Oke, berarti analisa kritisnya belum pas betul ya, tapi secara konsepnya peluangnya ada, tapi kondisi waktunya nih yang harus disesuaikan. Sementara kita harus melihat bukti bahwa dengan cara berpikir kritis, COVID itu ternyata bisa menjadi masalah dalam politik, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Saya kasih penjelasan begini, untuk memberikan ilustrasi bagaimana cara berpikir kritis bisa menjawab pertanyaan bahwa dampak COVID juga bisa memberikan dampaknya tidak hanya pada kesehatan dan ekonomi saja, tapi ke politik. Saya kasih contoh buktinya. Bagaimana kemudian rezim pemerintah memanfaatkan kondisi COVID itu untuk menghabisi lawan-lawan politiknya yang berseberangan. Saya kasih contoh lah misalnya, menggunakan dalil kondisi COVID atau yang berkaitan dengan COVID, kemudian bisa memenjarakan lawan-lawan politiknya. Jadi COVID itu digunakan untuk bisa sebagai senjata. Nah, contohnya Habib Rizik tuh kena, ya, ada pelanggaran COVID yang kemudian dikriminalkan menjadi masalah dalam politik. Bisa ya dipahami ya? Nah, ketika kita menggunakan cara berpikir kritis, ternyata kita bisa dapat jawaban bahwa COVID itu juga bisa berdampak ke politik. Nah, sekarang kita lihat lagi, dampak yang lain di sosial budaya. Ada nggak teman-teman yang kemudian ngerasain dampak perubahan di aspek sosial budaya dengan pendekatan kritis? Tadi politiknya sudah dapat contohnya. Pemerintah bisa memenjarakan Habib Rizik gara-gara COVID, dengan senjata COVID. Sekarang ada dampak apa yang bisa dicontohkan sosial budaya? Saya Ada? izin menjawab, Pak. Silakan dia. Kalau dari pandangan saya sendiri, perubahan sosial budaya yang dirasain waktu COVID itu banyaknya inovasi-inovasi baru, Pak. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal teknologi, dan juga banyak culture-culture baru juga yang muncul, dan banyak tren-tren juga yang akhirnya bisa diikuti oleh masyarakat juga, Pak. Oke, contohnya gimana? Mungkin kalau Nah, misalnya yang dia sudah sampaikan udah betul. Sekarang tinggal dilanjut. Contohnya gimana misalnya? Lebih konkret biar yang lain juga bisa paham. mungkin Nah, contohnya dari ini ya, Pak. ya, dia tadi Kalau betul. yang saya tangkap Ya. tuh kan waktu sebelum COVID tuh orang-orang gaya hidupnya untuk berbelanja itu kan harus ke Ya. offline store. Jadi mereka harus pergi keluar. Namun dengan adanya waktu pandemi itu orang-orang jadi beralih ke online store karena mereka bisa berbelanja dari rumah juga, Pak. Oke, jadi lifestyle berubah. Orang nggak bisa show off belanja di mall, pada akhirnya tetap hasrat belanjanya bisa disalurkan melalui online. Makanya kemudian tren bergeser ke belanja online. Itu sebabnya kemudian karena adanya lifestyle baru dalam berbelanja secara online, bikin beberapa toko tutup.
bukan hanya toko fashion, tapi juga misalnya kayak toko buku, Gramedia itu banyak cabang yang ditutup loh. Gara-gara orang nggak lagi datang ke toko buku, belanja bukunya melalui online. Demikian juga dengan Ramayana, ya, Matahari, ya, belanjanya berubah. Kemudian di bidang pendidikan misalnya. Nah sekarang nih, yang kita lakukan sekarang nih contoh bagaimana dampak COVID terhadap dunia pendidikan. Kita karena sudah 2 tahun dilatih, dibiasain kuliahnya online, sekarang kita masih bisa nih mengikuti, padahal sudah dimungkinkan sebenarnya ya. Tapi bagian dari yang kita lakukan sekarang dampak di dunia pendidikan. Demikian juga dengan yang lainnya, keamanan, korupsi, demokrasi, globalisasi, dan lain-lain. Semua jawaban yang ada di bawah permukaan laut ini bisa kita eksplor ketika kita bicara tentang bagaimana konteks SWOT analisis ini. Nah, kalau teman-teman melakukan SWOT analisis pakai pendekatan cara berpikir kreatif, teman-teman akan dapat banyak tuh. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa cara berpikir yang teman-teman sudah kuasai, mau cara berpikir kritis, strategis, maupun kreatif, ini akan kepake terus buat teman-teman. Ya. Nah, jadi ini kerangka konsepnya, dengan bantuan SWOT analisis kita dapat pemahaman bahwa kompleksitas masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian dengan pendekatan SWOT analisis juga, kita dapat gambaran data ini, ya, bahwa vaksinasi di Indonesia itu sebenarnya sudah melebihi target WHO. Ya. Kemudian ada data lagi, alasan pemerintah terakhir ini melonggarkan kebijakan di masa libur Natal dan Tahun Baru, misalnya. Nah, kemudian ada juga pemerintah bersiap hadapi kemungkinan lonjakan vaksin Omikron pada waktu dibuat sebelum kita campaign di tahun 2022. Nah, kemudian ada juga data yang berkaitan dengan keputusan untuk melakukan vaksinasi booster mulai sejak 12 Januari 2022. Nah, bagian-bagian ini kan yang menjadi kondisi di eksternal ya, yang masuk menjadi pertimbangan, ada peluang dan juga ada ancamannya. Ya. Kemudian ini data munculnya penanganan isu hoax gitu ya, yang muncul gara-gara orang kemudian banyak di rumah, nggak pergi-pergi, akhirnya mainan sosmed lebih banyak gitu. Dan di situ potensi munculnya hoax tentang COVID. Jadi yang diproduksi hoax itu bukan cuma sekedar politik dan lain-lain, tapi juga produksi berita COVID. Nah, kemudian ini ada data penanganan penyebaran konten hoax-nya. Nah, masuk ke bagian yang berikutnya, long term objective kita harus tentukan. Apa aja yang harus kita tentukan long term objective di sini? Nih, udah disusun nih. Misalnya menyusun batasan dan ruang lingkup fokus solusi masalah pada aspek komunikasi yang terkait dengan program vaksinasi. Kemudian merancang pola koordinasi antar regulasi instansi yang terkait dengan program vaksinasi ini. Kemudian menyusun kebijakan, strategi, dan implementasi program komunikasi terintegrasi, dan sebagainya. Ini yang kita tentukan dalam long term objective. Nah, kemudian ada generating alternative strategies. Jadi, ketika rujukannya adalah kompleksitas masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia tadi, maka kita akan mengeksplor ada strategi apa aja yang akan kita pakai. Misalnya, kita harus bikin konsistensi kebijakan vaksinasi pemerintah. Kemudian, kita juga berhadapan dengan tantangan masalah komunikasi vaksinasi. Kemudian, kita juga berhadapan dengan persepsi masyarakat tentang vaksinasi. Kemudian kita berhadapan dengan sikap masyarakat tentang vaksinasi. Kemudian kita berhadapan juga dengan perilaku masyarakat tentang vaksinasi. Dan yang terakhir, pola komunikasi dan informasi vaksinasi di masyarakat. Nah, ketika poin-poin ini menjadi alternatif masalah yang harus kita kembangkan, strategi-strateginya yang masing-masing disesuaikan dengan masalah tadi, maka akan muncul beberapa alternatif strategi yang akan kita miliki. Nah, kemudian dari sana, tahapan berikutnya adalah kita merumuskan tujuan program vaksinasi itu apa? Meminimalisir resiko kematian, membangun herd immunity, memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan membuat masyarakat bahagia.
Kemudian di sisi lain masyarakat itu punya aspirasi apa terhadap target vaksinasi. Masyarakat itu dengan program vaksinasi pengen sehat sama bahagia. Sehat ya, bahagia juga iya, karena kalau sehat tapi masih takut, nah itu juga akan menjadi masalah gitu. Kemudian pengen ada bebas efek samping. Pengen prosesnya vaksinasi itu mudah, cepat, nyaman. Kemudian masyarakat juga berharap ada pilihan jenis vaksin, nggak cuma satu jenis vaksin. Kemudian ada pilihan tempat vaksinnya juga yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka, aktivitas mereka, jadi lebih mudah gitu, nggak jauh-jauh. Kemudian ada manfaat tambahan yang lainnya, dan ada masyarakat itu merasa dilibatkan. Nah, ketika kita mencoba mencari hubungan antara tujuan vaksinasi dengan aspirasi masyarakat tentang vaksinasi, ketika ini dicarikan benang merah, keluarlah konsep yang namanya what to say-nya adalah bahagiamu, peduliku. Ya. Jadi ini konsep what to say yang harus diperoleh, yang menjadi rujukan strategi yang akan nanti kita kembangkan dalam how to say. Karena ini campaign, maka what to say-nya dulu harus dapat. Nah, konsep what to say-nya adalah bahagiamu, peduliku. Kira-kira kalau ada tagline konsep what to say begini, maksudnya gimana? Kita bisa peduli sama orang lain, dan kepedulian itulah yang akan membahagiakan orang lain. Makanya dengan singkat, bahagiamu, peduliku. Targetnya apa? Konsep what to say begini. What to say ini ingin mendorong masyarakat elemen manapun peduli terhadap apa yang ada di program-program vaksinasi ini. Jadi nanti akan ada nih volunteer yang akan membantu kesuksesan target program vaksinasi. Misalnya mengajak orang untuk ayo kita vaksinasi gitu. Buat yang belum kesempatan diingatkan, buat yang masih belum siap mental, takut-takut dikasih penjelasan. Nah, itu bentuk kepedulian yang ingin dibangun. Sehingga kalau muncul banyak kepedulian dari anggota masyarakat, itu akan punya potensi membahagiakan yang lainnya. Kira-kira begitulah pengertian konsep what to say-nya. Nah, ini kalau kemudian digambarkan menggunakan key visual, maka konsep what to say bahagiamu peduliku bisa dibantu dengan menunjukkan gambar visual ini. Nah, jadi bahagiamu peduliku itu strateginya adalah mengajak masyarakat untuk memahami betapa ikhtiar membangun hidup bahagia itu bisa diperoleh dengan cara membahagiakan orang lain. Jadi, kita kalau pengen bahagia, kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, yang kedua, prinsip bahagiamu peduliku adalah memahamkan masyarakat bahwa cara kita membahagiakan orang lain itu dapat dilakukan dengan menunjukkan rasa peduli kita kepada orang lain. Jadi, inilah dua pilar konsep what to say mana. Kemudian, pada saat tahapan berikutnya, choosing particular strategy, ya, maka strategi implementation-nya seperti apa? Nah, kemudian diterapkan teaser campaign, ada grand launching, ada maintenance. Ya. Jadi teaser itu sebelum kita lakukan pemanasan. Hidup bahagia itu hidup yang bagaimana sih? Nah, kita bisa tuh pancing masyarakat untuk bisa mengeksplor bahwa bahagia itu apa sih. Nah, kemudian baru kita launching, grand launchingnya bahagiamu peduliki, kemudian setelah di launching kita maintain sampai satu waktu yang sudah kita sepakati. Nah, ini strateginya kemudian multi segmen, ada segmen manula, dewasa, remaja, anak. Approach-nya ada soft selling, ada hard selling, multi-channel, pakai POS, pakai activation, pakai above the line, pakai online, kemudian multi-content, ada konten yang basisnya literasi, kemudian ada juga aktivasi. Nah, ini kemudian lebih rincinya lagi seperti ini, ada media apa saja yang dipakai. Nah, kemudian rincian programnya seperti apa. Nah, ini untuk yang lewat sosial media, campaign-nya. Ini kemudian lewat event, activation. Ya. Kemudian ini lewat festival yang basisnya komunitas, melibatkan masyarakat. Kemudian ini placement di stasiun TV, di RCTI, di ANTV, Trans TV, Trans 7, iNews, dan sebagainya. Jadi placement-nya, kemudian kita hitung berapa spotnya, kemudian keluar angka biayanya. Ya. Kemudian untuk tahapan maintain,
kita bikin program apa lagi untuk komunitas ya. Kemudian untuk edukasi vaksin di sosial media juga kita buatkan. Ya. Untuk media partner, untuk key opinion leader, kemudian juga untuk influencer. Ya. Jadi contoh-contoh ini yang sudah langsung kita bisa terapkan. Ya. Ini siapa aja yang potensial untuk jadi key opinion leader dengan kekuatan followernya seberapa besar dan budgetnya berapa gitu kalau pakai misalnya Arya Saloka, pakai Andin dan sebagainya. Nah, untuk strategi evaluasinya gimana? Misalnya kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoringnya itu bisa kita lakukan melalui audit proses. Nah, kemudian yang evaluasi melalui audit dampak. Nanti teman-teman akan belajar di semester berikutnya bagaimana melakukan audit dari program komunikasi. Ya. Kira-kira begitu contoh penerapan strategik manajemen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada waktu 5 menit. Ada? Jelas apa bingung nih? Halo? Masih monitor 61 orang? Pak. Ada pertanyaan kah? Udah jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Dengan demikian, saya kira cukup materi kuliah hari ini. Untuk tugasnya, nanti saya akan share mudah-mudahan hari ini juga, ya. Kali ini tugasnya kelompok, karena proyeknya agak berat ya, untuk bisa mengaplikasikan strategic management. Ya. Tunggu saja di grup info bentuk tugasnya seperti apa, tapi siap-siap saja untuk mengerjakan tugas kelompok. Itu saja. Boleh dibantu untuk screenshot foto yang kuliah pada kesempatan hari ini. Ya, silahkan. Edla, boleh bantu ya. Mohon maaf Pak, saya lagi tidak bisa membantu screenshotnya karena saya lagi di jalan Pak untuk Boleh. kampus. Ada yang bisa bantu untuk screenshot? Siapa? Malkan bisa bantu? Bisa. Pak. Ya, silakan Malkan. Bentar Pak. 60 orang, Lagi tadi ada. 61. Udah hilang 1 ya. Silakan Malkan. Oke. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2. Oke. Udah Pak. Baik, terima kasih Malkan. Nanti tolong share di grup ya hasil screenshotnya. Baik, Oke, siap. sekali lagi terima kasih teman-teman semua untuk kehadiran dan partisipasi dalam kuliah hari ini. Insya Allah tugas hari ini akan diberikan melalui grup dan sifatnya tugas kelompok ya, karena sudah mulai latihan mengerjakan proyek. Ya. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.